ada potensi juga Indonesia akan juga merasakan mungkin gelombang-gelombang selanjutnya seperti yang terjadi di India atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, itu yang diperhatikan bahwa kita harus melihat kemungkinan itu bisa terjadi. Karena kondisinya hampir mirip. Pertama, eh, setelah menurun di India, kemudian masyarakat abai, ya kan, melakukan ritual keagamaan, berkumpul, tapi tidak menggunakan masker, sehingga tiba-tiba terjadi lonjakan yang cukup dahsyat dan setelah dipelajari ternyata hampir sebagian besar itu disebabkan karena mutan baru dan Indonesia sudah ada mutan baru. Jadi kita bisa potensial terjadi di India, tetapi kita juga punya waktu atau bekerja lebih keras supaya itu tidak terjadi. Walaupun terjadi lonjakan, ya, tetapi kita bisa menekan lonjakan supaya tidak setinggi India. Gimana caranya? Pertama kita harus segera mendorong masyarakat untuk tetap melakukan 3M ya, ditingkatkan kembali dan kemudian juga pembatasan aktivitas dilakukan dan vaksinasi dengan stok yang sudah masih terbatas ini kita fokuskan hanya untuk lansia saja. Kelompok lainnya bisa ditunda dulu sampai nanti ada stok baru. Kenapa? Karena kalau kita berhasil meningkatkan vaksinasi di Jakarta misalnya, sekarang sudah 63% untuk suntikan pertama dan suntikan kedua sudah 43%. Jadi kalau kita bisa mencapai di atas 50% atau bisa sampai 70% suntikan kedua pada lansia, kita bisa menekan dampak dari peningkatan kasus walaupun nanti akhirnya terjadi lonjakan kasus. Yang penting lonjakan kasus itu tidak berdampak pada kolapsnya pelayanan kesehatan kita dan tingginya angka kematian. Itu yang harus kita lakukan segera sekarang juga. Baik, sejauh apa Anda melihat Pak Pandu untuk persiapan dari pemerintah sendiri menghadapi banyaknya mutan-mutan baru dari virus corona saat ini dan menurut Anda apakah mutan-mutan baru dari virus corona ini berpotensi untuk menaikkan angka infeksi di negara kita dalam beberapa waktu mendatang? Oh sangat, sangat sekali. Jadi ini kan kita masih belum mendominasi, ya kan. Jadi kalau mungkin sekarang sekitar 30%-an lah populasi virus yang beredar di Indonesia itu B17. Dan nanti bisa habis setelah Hari Raya Idul Fitri karena peningkatan aktivitas yang terjadi selama bulan Ramadan ini akan melebihi dari 50%. Kalau itu terjadi, maka seperti di negara lain, seperti di Thailand 2 minggu yang lalu, itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa karena disebabkan mutan baru tadi. Dan di Jepang juga demikian, di India sudah terbukti, di negara-negara lain, hampir di semua negara-negara di dunia ini, semua lonjakan kasus itu disebabkan oleh mutan baru. Dan Indonesia tidak terbebas dari ancaman mutan baru karena sudah terbukti dari surveillance genomik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek itu sudah diketemukan sejak Januari tahun ini. Artinya sekarang sudah bulan Maret, sudah bulan April. Jadi ini yang menurut saya sebentar lagi kita akan bisa mengalami potensial lonjakan kasus seperti itu. Kalau kita tidak berusaha menekan potensial itu terjadi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.